Amwat, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih di bab yang pertama yang menjelaskan tentang kedudukan tauhid yang sangat agung, dan kewajiban mentauhidkan Allah adalah kewajiban yang paling besar. Memasuki dalil yang ketiga, penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Al-Ayah Surat Al-Isra ayat ke-23. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga dari bab yang pertama. Di dalam ayat yang mulia ini, Asy-Syekhul Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan ada 5 pelajaran penting. Yang pertama adalah anna tauhida huwa awwalu ma amara Allahu bihi minal wajibat wa huwa awwalul huquqi al-wajibah 'alal 'abdi. Bahwasanya tauhid itu adalah kewajiban pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehingga tauhid itu adalah hak pertama yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap hamba. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya pertama sekali. Sebelum mengingatkan hak orang tua untuk ditunaikan, terlebih dahulu Allah mengingatkan haknya, yaitu ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Menunjukkan bahwa inilah kewajiban pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba. Mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan selalu jamaah sekalian, tatkala kita membaca sejumlah perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan dapati perintah yang nomor 1 adalah perintah tauhid. Begitu pula sebaliknya, tatkala kita membaca sejumlah larangan yang disebutkan bersamaan di dalam Al-Quran was Sunnah, maka kita akan dapati larangan yang pertama adalah larangan berbuat syirik. Sebagaimana di catatan kaki, penulis hafizahullahu ta'ala menyebutkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kamu aku kabarkan dosa yang paling besar? Thalathan, beliau ulangi 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat pun menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu adalah
Yang pertama, mempersekutukan Allah. Yang kedua, durhaka pada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an. Kemudian beliau duduk, yang sebelumnya beliau bersandar, faqal, lalu beliau bersabda, ala wa qauluz zur. Ketahuilah, dan termasuk dosa yang paling besar adalah ucapan palsu. Dalam riwayat yang lain, wa syahadatuz zur, dan persaksian palsu. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kata Abu Bakrah, beliau terus mengulangnya sampai kami pun berkata semoga beliau diam. Maksudnya para sahabat merasa kasihan. Beliau terus mengulang-ulang tentang bahaya ucapan palsu dan persaksian palsu. Jadi hadis yang mulia ini menyebutkan kepada kita 3 dosa besar. Pertama syirik, yang kedua durhaka pada kedua orang tua, yang ketiga ucapan palsu atau persaksian palsu. Maka dari 3 dosa besar ini disebutkan nomor 1 adalah syirik. Maka kita pun tahu tauhid adalah kewajiban yang terbesar dan syirik adalah dosa terbesar. Sebagaimana juga insya Allah ada bab khusus yang akan menjelaskan tentang betapa dahsyatnya bahaya syirik itu. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi kita melebihi dosa syirik. Maka inilah dosa yang paling berbahaya, dan lawannya adalah tauhid, merupakan kewajiban kita yang terbesar. Pelajaran yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat padanya penjelasan makna tauhid. Ini suatu pelajaran yang sangat penting sekali. Di dalam ayat ini, kata Syekh, terdapat padanya penjelasan makna tauhid persis seperti yang ada di dalam la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal itsbat, penafikan dan penetapan. Lihat, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu." Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah illa iyyahu, kecuali kepadanya. Perhatikan jemaah sekalian. Alla ta'budu, kamu tidak boleh beribadah. Ini sama persis artinya dengan la ilaha. Di dalamnya ada an-nafyu, penafikan, yaitu kita mengingkari dan menyalahkan serta menjauhi peribadahan kepada selain Allah. Itu arti an-nafyu, penafikan, yang terkandung dalam la ilaha. Persis seperti ayat ini, alla ta'budu, kamu tidak boleh beribadah. Kemudian yang kedua, al-itsbat, yang terdapat dalam illa iyyahu, kecuali kepadanya. Sama persis dengan illallah. Di dalamnya ada al-itsbat, penetapan. Maksudnya adalah kita tetapkan keimanan kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu adalah Allah, sesembahan yang benar, dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Fafiha dalilun ala anna tauhida la yakumu illa ala nafyi wal itsbat. Maka dalam ayat ini terdapat dalil bahwa tauhid itu tidaklah tegak kecuali di atas 2 rukun ini. Jemaah sekalian, ini juga disebut 2 rukun tauhid dan 2 rukun la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal itsbat. An-nafyu, kita ingkari dan kita salahkan semua peribadahan kepada selain Allah, dan kita jauhi sejauh-jauhnya. Al-itsbat, kita tetapkan keimanan kita hanya Allah yang berhak disembah, dan kita murnikan semua ibadah kita hanya untuknya saja. Sebagaimana kata Syekh, nafyil ibadati amma siwallah wa itsbatiha lillah.
kita nafikan ibadah itu dari selain Allah dan kita tetapkan hanya untuk Allah semata. Kama sabak, sebagaimana juga telah dijelaskan di pembahasan yang sebelumnya. Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran penting bahwa Islam mengajarkan kepada kita keberanian. Yang salah kita katakan salah. Yang salah kita ingkari. Dan yang benar kita katakan benar. Jangan sampai orang yang korupsi kita katakan dia nggak salah. Kenapa? Nggak enak sama koruptor. Takut dia tersinggung. Orang yang berzina kita katakan dia nggak salah. Kenapa? Nggak enak sama pezina. Takut dia tersinggung. Begitu pula di sini. Kalau syirik, katakan syirik. Orang musyrik, katakan dia musyrik. Jangan katakan dia beriman. Atau dia tidak kafir. Hanya karena nggak enak sama orangnya. Islam mengajarkan kepada kita. Kalau memang salah, katakan salah. Yang benar, katakan benar. Inilah ajaran Islam. Sering saya ingatkan, inilah penyebabnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh orang-orang musyrik. Kenapa? Beliau suka menyalah-nyalahkan mereka, mensyirik-syirikan mereka, mengkafir-kafirkan mereka. Dan beliau tidak peduli, walaupun mereka membenci dan memusuhi, melempari beliau dengan batu, mencaci maki beliau. Bahkan mereka sampai pada kesepakatan untuk membunuh beliau. Inilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu jemaah sekalian, umat manusia semuanya mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Padahal suka menyalah-nyalahkan orang musyrik, mensyirik-syirikan dan mengkafir-kafirkan mereka, yang membuat mereka marah besar. Bagaimana tidak marah jemaah sekalian? Nabi SAW datang dengan membacakan ayat kepada mereka yang mensyirik-syirikan mereka, mengkafir-kafirkan mereka. Contoh surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, dan al-musyrikin, semua orang musyrik yang menuhankan atau menyembah kepada selain Allah, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Lihat jemaah sekalian, satu ayat singkat, mereka disebut kafir, musyrik, kekal di neraka, dan syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Bagaimana mereka tidak marah? Nabi SAW juga menyesat-nyesatkan mereka, bahkan mengatakan mereka yang paling sesat, dengan menyampaikan ayat, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah atau berdoa kepada selain Allah. Inilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita sepakat, bahkan semua manusia sepakat, beliau adalah orang yang akhlaknya paling baik. Tapi beliau mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, itu yang membuat mereka marah. Cuma jemaah sekalian, yang anehnya hari ini ada orang mengaku muslim ikut-ikutan marah. Kata dia nggak menghargai agama lain, suka menyalah-nyalahkan anak-anak sebangsa dan setanah air, tidak menghormati keyakinan orang lain. Subhanallah. Kemarahan dia persis seperti kemarahan orang-orang musyrik dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, inilah tauhid, harus berdiri di atas dua pokok: menyalahkan, mengingkari dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah, dan meyakini hanya Allah yang berhak disembah
kemudian kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Jemaah sekalian, di sini ada satu faedah penting. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa ketika Allah telah menetapkan hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada selainnya yang pantas disembah, dan wajib kita berbakti kepada kedua orang tua. Maka hamba tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Sehingga tidak boleh kita mengatakan, ya suka-suka dialah. Dia mau menyembah siapa, terserah dia. Nggak boleh kita berkata begitu, jemaah sekalian. Tapi kita katakan dia salah kalau dia menyembah kepada selain Allah. Bahkan dengan kesalahan yang terbesar yang disebut syirik dan kufur. Jangan kita katakan dia nggak salah dong, itu kan hak dia. Kapan Allah memberikan hak kepada manusia untuk menyembah kepada selain Allah? Tidak pernah. Ayat ini mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya. Sebagaimana umumnya manusia sepakat, wajib anak menunaikan hak orang tua. Nggak ada orang yang berkata, ya suka-suka dia. Dia mau berbuat baik kepada orang tuanya atau tidak, ya terserah dia. Nggak ada orang berkata begitu. Semua orang mengatakan, namanya anak harus berbuat baik kepada orang tua. Itu hak orang tua. Wajib ditunaikan. Bagaimana lagi dengan hak Allah? Harusnya kita lebih sepakat lagi di sini. Karena hak Allah adalah hak yang paling agung. Nah, kemudian perhatikan baik-baik ayat ini. Allah mengatakan, wa qada rabbuk. Rabbmu telah menetapkan. Kenapa Allah tidak mengatakan wa qadallahu? Allah telah menetapkan. Tapi dengan wa qada rabbuk, Rabbmu telah menetapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita, apabila Allah telah menetapkan, hamba tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Kenapa? Karena yang menetapkannya adalah Rabb kita. Yaitu yang menciptakan kita, menguasai kita, yang mengatur kita. Yang memberikan rezeki yang melimpah kepada kita. Yang mencurahkan segala nikmat untuk kita. Yang selalu berbuat baik kepada kita. Dan maha mampu menimpakan keburukan kepada kita. Yang maha mampu mematikan kita dan menghidupkan kita kembali, serta membalas semua perbuatan kita. Dan kita pun selalu butuh kepadanya. Tidak ada sekejap pun kecuali kita selalu butuh kepadanya. Tidak ada sedetik pun kita bisa lepas dari kebutuhan terhadapnya. Bagaimana bisa ketika dia telah menetapkan sesuatu, kita pun menolak? Padahal kita selalu butuh kepadanya. Setiap detik kita butuh udara, oksigen untuk kita hirup yang Allah berikan kepada kita secara gratis. Setiap detik kita butuh tetesan-tetesan darah yang ada di tubuh kita yang Allah anugerahkan secara gratis. Setiap detik kita butuh jantung yang Allah anugerahkan ke tubuh kita. Terus-menerus kita butuh kepada Allah. Bagaimana bisa kita menolak apa yang Allah tetapkan? Seorang pekerja di perusahaan saja selalu tunduk dan patuh kepada pimpinannya, bosnya, majikannya. Kenapa? Karena dia butuh kepada perusahaan tersebut agar dia diberikan gaji. Padahal gajinya tidak seberapa, tapi dia tunduk dan patuh dengan peraturan perusahaan. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Apapun yang kita butuhkan, semuanya kepada Allah. Adapun makhluk itu hanya sebab. Hakikatnya yang memenuhi segala kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, hamba yang menolak untuk menyembah kepada Allah yang satu saja adalah hamba yang sombong.
Kenapa dia disebut sombong? Dia masih butuh kepada Allah, tapi dia tidak mau tunduk kepada Allah. Dan dia adalah hamba yang tidak tahu diri. Padahal jemaah sekalian, di suatu perusahaan misalkan, kalau kita nggak mau tunduk dengan aturan perusahaan, maka kita bisa mencari perusahaan lainnya yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita nggak mau tunduk dengan aturan-aturan Allah, di bumi mana kita akan tinggal? Di bawah langit mana kita akan tinggal? Udara oksigen milik siapa yang akan kita hirup? Jantung pemberian siapa yang akan kita nikmati dalam tubuh kita ini? Tidak ada lagi jemaah sekalian selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita berpikir menggunakan akal sehat kita. Apabila Allah telah menetapkan, kita tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Dan termasuk kekufuran ketika seorang berkeyakinan hamba itu bebas merdeka, suka-suka dia, terserah dia, mau menyembah siapa saja, dia tidak bisa disalahkan. Maka ini adalah pemikiran kufur, karena sama saja dia mengingkari hak Allah untuk ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Jadi ini suatu pelajaran yang sangat penting yang kita bisa petik dari wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah menetapkan. Allah ingatkan, yang menetapkan adalah Rabbmu, yang menciptakanmu, yang menguasaimu, yang mengaturmu, yang menakdirkan apa yang terjadi pada dirimu, yang memberikan rezeki, mencurahkan segala kenikmatan, memberikan segala kebaikan. Maka kamu tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Pelajaran yang ketiga, azamatu haqqil walidain haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi wa jaa fil martabati tsaniyah. Agungnya hak kedua orang tua, karena Allah menyebutkan hak keduanya setelah hak Allah. Maka hak orang tua pada urutan yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jemaah sekalian, ini tentu tidak mutlak. Karena setelah hak Allah, tentu hak Rasulullah SAW lebih tinggi daripada hak orang tua kita. Tapi kenapa tidak disebutkan di sini hak Rasulullah SAW? Kata para ulama, karena sesungguhnya hak beliau sudah tercakup dalam hak Allah. Kenapa? Hak Allah itu kan diibadahi dan tidak dipersekutukan. Maka kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ sudah terkandung hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak bisa kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai petunjuk beliau. Sebagaimana beliau telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian juga pengecualian, jika seorang wanita telah menikah, maka hak suaminya menjadi lebih besar daripada hak orang tuanya. Namun jemaah sekalian, bukan berarti hak orang tuanya hilang, tidak. Hak orang tuanya masih besar. Walaupun seorang anak wanita itu sudah menikah, dia masih punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun kewajibannya sudah tidak seperti dulu. Mungkin dia bisa bersilaturahmi sepekan sekali ke rumah orang tuanya, atau menelpon menanyakan orang tuanya butuh apa, kemudian dia mengirimkan yang menjadi kebutuhan orang tuanya. Ini harus tetap dia lakukan. Dan suami nggak berhak mencegah seorang istri untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbuat baik kepada keluarganya. Kalau suaminya suami yang baik, tentu dia malah akan membantu istrinya untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya. Jadi, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya hak orang tua, sehingga jemaah sekalian, berbakti kepada kedua orang tua, pahalanya sangat besar. Orang tua adalah pintu surga yang sangat besar di rumah kita. Maka, sungguh bodoh anak-anak
yang memasukkan orang tuanya ke panti jompo, dan mereka adalah anak-anak durhaka. Mereka adalah anak-anak durhaka yang memasukkan orang tuanya ke panti jompo, tidak mau mengurus orang tuanya. Padahal semakin berat kita mengurus orang tua kita, semakin repot kita menghadapi orang tua kita, maka pahalanya pun semakin besar. Dan begitu pula di situ terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Sampai ada seorang yang pernah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu membunuh seseorang. Karena dia emosi, dia marah, lalu dia membunuh seseorang. Dia pun bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana menebus dosa saya? Maka Ibnu Abbas bertanya, apakah kamu masih memiliki ibu? Kata dia, tidak lagi memiliki ibu. Maka orang pun bertanya, kenapa wahai Ibnu Abbas? Maka kata beliau, aku tidak mengetahui amalan yang sangat besar yang bisa menghapuskan dosa membunuh itu, melebihi bakti seseorang kepada ibunya, kemudian kepada ayahnya. Sebagaimana juga di surat Luqman ayat ke-14, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, yang mengandung dirinya dalam keadaan lemah bertambah lemah, kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu akan dikembalikan. Jadi Allah juga mengingatkan kita dalam Al-Quran betapa besarnya jasa orang tua kita, terutama ibu kita. Pelajaran yang keempat, wujubul ihsan ilal walidain bijami'i anwa'il ihsan. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan semua bentuk perbuatan baik. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'. Karena Allah tidak memberikan pengkhususan terhadap salah satu perbuatan baik tanpa yang lainnya. Jadi jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa bil walidaini ihsanan." Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kalimat ini kalimat umum. Artinya, semua bentuk kebaikan yang dapat membuat orang tua kita senang, lakukanlah. Begitu pula semua yang diinginkan dan diperintahkan orang tua kita kepada kita, lakukanlah. Wajib kita menunaikannya. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, tidak mengandung dosa. Syarat yang kedua, masih dalam batas kemampuan kita. Syarat yang pertama, tidak boleh kita menaati orang tua kita kalau mengandung dosa kepada Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamat ta'a fil ma'ruf. Ketaatan kepada makhluk hanya dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Jadi, jika ada anak disuruh oleh orang tuanya untuk melakukan satu perbuatan yang mengandung dosa kepada Allah, dia tidak boleh menaati. Kenapa? Allah lebih berhak untuk ditaati. Jangankan orang tua menyuruh, memaksa sekalipun. Apalagi memaksa untuk berbuat dosa terbesar, yaitu syirik. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku
yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Namun kata Allah, tetaplah mempergauli mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Jadi jemaah sekalian, ini bimbingan dari Allah. Ketika orang tua kita menyuruh kita melakukan satu dosa atau satu kesalahan yang mungkin mereka belum tahu, maka dua hal bimbingan Allah kepada kita. Satu, jangan ditaati. Yang kedua, tetap berbuat baik kepada orang tua. Ini luar biasa. Walaupun orang tua kita salah, bahkan memaksa kita untuk berbuat salah, kita tetap nggak boleh berbuat buruk. Tetap kita tolak dengan cara yang halus, tapi tetap tegas. Namun harus sopan santun. Dan kita pun wajib menasehati orang tua kita dengan kata-kata yang baik. Jadi ini syarat yang pertama. Taat kepada orang tua, menyenangkan orang tua, berbuat baik kepada orang tua, tidak boleh mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah kaprah ya, kalau ada anak menaati orang tuanya untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalih dia mau berbakti kepada orang tuanya. Ini salah kaprah. Justru dia ketika itu menjadi anak durhaka. Kenapa? Karena dia menyebabkan dosa orang tuanya semakin besar. Ada seorang anak wanita misalkan, sudah pakai jilbab syar'i, disuruh lepas oleh orang tuanya, disuruh pakai jilbab gaul, lalu dia menaati orang tuanya dengan alasan mau berbakti kepada orang tua. Ini salah kaprah. Justru dia menyebabkan orang tuanya berdosa. Dan dosanya akan terus mengalir tanpa mengurangi dosanya sendiri. Maka dia hakikatnya adalah anak yang durhaka. Maka tolak dengan tegas, tapi tetap santun. Dan beri nasihat dengan cara yang terbaik. Iya, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua masih dalam batas kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu. Jadi jemaah sekalian, apapun yang kita bisa, selama kita mampu, senangkan orang tua kita. Kalau kita punya uang, belikan orang tua kita mobil. Belikan orang tua kita rumah. Berangkatkan mereka haji dan umrah. Temani mereka dalam perjalanan haji dan umrah itu. Lakukan apapun yang kita bisa selama kita mampu. Kita masuk pelajaran yang terakhir, yang kelima. Tahrimu uquqil walidain. Diharamkannya durhaka pada kedua orang tua. Karena apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, maka sebaliknya itu mengandung larangan durhaka pada kedua orang tua. Dan ingatlah jemaah sekalian, anak durhaka itu pasti hancur. Di dunia maupun di akhirat, dia tidak akan sukses. Karena dosanya sangat besar dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan malaikat Jibril mendoakan keburukan untuknya dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berdoa, "Ragima anfum ri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah." Semoga celaka seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu darinya, namun tidak menyebabkan dia masuk surga. Artinya dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apalagi kalau dia berlaku buruk. Na'udzubillah. Maka Rasulullah SAW mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Jadi ini sangat berbahaya. Termasuk dosa yang paling besar setelah dosa syirik adalah durhaka pada kedua orang tua. Dan di dalam ayat ini, agar kita tidak durhaka pada kedua orang tua kita, Allah Subhanahu wa ta'ala pun membimbing kita bagaimana berbicara kepada orang tua. Perhatikanlah lanjutan ayat. Surat Al-Isra ayat ke-23 yang sedang kita bahas.
imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Apabila mencapai umur tua salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya bersamamu, maka jangan sekali-kali kamu katakan kepada keduanya uff. Uff itu artinya, jemaah sekalian, sebuah kalimat hardikan tapi yang paling halus. Kalimat hardikan yang paling halus pun nggak boleh, apalagi yang kasar. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga memberi isyarat kepada kita. Kata Allah, orang tuamu mencapai umur tua bersamamu. Ini adalah isyarat ketika orang tua kita sudah semakin tua akan merepotkan kita. Tapi itu adalah pintu surga yang semakin besar. Maka Allah mengingatkan kita, jangan sekali-kali walaupun kita repot, lalu kita mengatakan kepada orang tua kita, uff. Jangan sekali-kali kita melakukan itu. Wala tanharhuma, dan jangan pula kamu membentak keduanya. Ini tentu lebih besar lagi dosanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia, yang lembut, halus. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu kepada keduanya karena kasih sayang. Maksudnya jangan kamu sombong. Jangan kamu merasa lebih tinggi daripada kedua orang tuamu. Walaupun kamu sekarang sudah jadi orang sukses, yang lebih banyak hartanya, lebih tinggi jabatannya, jangan kamu menyombongkan diri terhadap mereka. Namun Allah ingatkan di sini, lakukan itu karena kasih sayang, bukan karena mengharapkan sesuatu dari mereka. Seperti karena mereka punya tanah yang luas, sawah yang luas, atau warisan yang besar. Demi mengharapkan itu, lalu kita berlaku baik kepada mereka. Demi mengharapkan sesuatu dari mereka, tidak. Melainkan karena menyayangi mereka. Dan ingat jemaah sekalian, kasih sayang kita kepada orang tua, sebesar apa kasih sayang kita itu, maka sebesar itu pula kasih sayang Allah kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangi makhluk yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangimu. Makhluk yang di bumi yang paling berhak untuk disayangi adalah orang tua kita. Maka dengan menyayangi orang tua kita, Allah pun menyayangi kita. Kemudian Allah perintahkan kita untuk berdoa, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wahai Rabbku, rahmatilah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka memelihara aku ketika kecil. Mendoakan rahmat itu sudah mencakup doa ampunan untuk dosa-dosa mereka yang telah lalu dan hidayah untuk masa depan, agar Allah menjaga mereka. Ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelopor bagian sunnah Asia Tenggara.